Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai hari Senin. Bisa dikatakan kalau tanggal kalender itu yaitu mulai tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan sobat ya. Jadi sobat ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema, yaitu kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan ya. Tentunya seperti itu ya. Sekali lagi untuk temanya, kenyataan yang akan terjadi di 3 hari ke depan. Bisa saja nanti real, kan seperti itu ya. Kalau masalah real atau tidak ya nanti istilahnya itu diresionetkan sendiri ya, tapi jangan dipaksakan. Ketika sering saya mengatakan, ketika ada resionet ada tepat ya syukur alhamdulillah ya, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resionet ya jangan kecewa ya. Karena apa? Karena ini kan bersifat general reading sobatnya, energinya mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Nah kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, maka saya bisa mengetahui nama data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Itu sering saya ungkapkan sobat ya. Satu kali lagi sobat ya, ketika saya mengatakan kenyataan yang akan terjadi ya di 3 hari ke depan ini sobat ya, ketika memang itu baik, itu positif ya, sering saya mengatakan syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Nah yang paling harus diketahui yaitu ketika memang itu nanti pembacaannya kurang baik ya ataupun buruk ya, istilahnya itu apa ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa kecewa ya. Tetap syukuri saja sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena ketika kita mensyukuri apapun itu baik ataupun buruk, nah ketika kita lebih-lebih kita mensyukuri yang buruk, nah itu dibalik semua itu kan pasti ada suatu hikmah, pasti ada suatu hidayah. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak harus yang baik saja terus yang buruk kita tidak mau mensyukuri ya, tidak bisa begitu juga. Karena apapun di dalam kehidupan ini, ketika ada baik ada buruk ya tetap adanya suatu pemberian dari Sang Maha Kuasa. Pasti ada konsekuensi dan ada resikonya, kan semua seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, mungkin sudah bisa dipahami ya, dan saya akan segera untuk menarik energi. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aries ya, atau zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu, Aries. Di sini ada 5 of one ya, ada 5 tongkat. Ini kenapa dengan Aries ya? Sepertinya ada suatu konflik ya.
Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles, ada 4 koin ya, 2 di bawah, maksud saya 2 di kaki, 1 dipegang, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi Aries ya, kenapa Aries ini ya, tentang asmara di sini kelihatannya kalian dihadapkan dengan sebuah problem ya, ataupun permasalahan gitu ya. Saran saya apapun itu tetap hadapi dengan apa ya, dengan dingin sobat, jangan ditanggapi terlalu emosi, ya menuruti emosi, nanti tidak akan pernah selesai ya, gitu ya. Karena di sini jelas mungkin kalian sama pasangan atau pasangan sama kalian itu sedang adanya suatu perselisihan, mungkin salah omongan atau salah pembicaraan, sehingga membuat mungkin salah satu ketersinggungan, akhirnya panas ya, gitu ya. Jadi harap dikontrol ya untuk masalah asmara, karena saya juga menangkap di sini ada 4 pentacles ya, gitu. Ketika kalian marahnya ada suatu konflik, situasi yang memanas, oh di sini ujung-ujungnya kalau saya menangkap kalian juga ingin mempertahankan gitu loh ya. Bisa saja kalian yang ingin mempertahankan, bisa saja pasangan kalian yang ingin mempertahankan ketika ada masalah. Nah, gitu. Jadi saya tadi mengatakan biarpun ada masalah ya tetap sikapi dengan dingin, jangan dituruti emosi. Karena ujung-ujungnya tetap kalian di sini katanya mau juga berfokus, mau tidak adanya suatu permasalahan itu semakin berlarut, apalagi sampai kandas. Kalian di sini juga tidak mau. Gitu. Jadi di sini terkesan kalian ingin menjaga ya, kalian ingin berfokus ya, kalian ingin meredam itu semua. Nah, itu ya, itu bagus sih ya. Kalau menurut saya memang seperti itu, ketika kita masih ada rasa saling suka, nah, gitu ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk masalah pekerjaan, di sini ada 7 of cup ya, itu seseorang sedang memandang cup ya, di awan ada 7 cup ya, ataupun di langit-langit. Dikonfirmasi sama kartu sama-sama 7, ini 7 of pentacles ya, sama-sama 7. Kalau ini memandang koin ya, tumbuhan koin, sama-sama 7 ini ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya, tentang pekerjaan di sini kelihatannya jadi Aries sedang apa ya, sedang banyak keinginan ya, mungkin sedang ada satu angan-angan ya, lebih tepatnya ya, ataupun secara pemikiran gitu ya. Mungkin ketika saya bekerja sebagai ini mungkin saya bisa senang. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi adanya suatu keinginan lah ya. Mungkin ketika saya bekerja sebagai apa ya, keterima apa yang saya inginkan, saya bisa bahagia. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini munculnya suatu bisa dikatakan hayalan ataupun angan-angan ataupun cita-cita. Di sini banyak ya, dari zodiak Aries ini yang akhir-akhir ini sering ada satu pemikiran-pemikiran. Seandainya saya bekerja ini, alangkah senangnya saya, alangkah bahagianya saya. Jadi istilahnya di sini kata-kata seandainya itu lebih mendominasi di dalam kalian, gitu ya. Adanya suatu angan-angan ya. Mungkin ketika kalian sudah bekerja, seandainya saya naik jabatan, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi intinya di sini masih apa ya, sebatas angan-angan lah ya. Gitu. Terus adanya suatu apa ya, adanya suatu ketidakstabilan juga. Makanya di sini seandainya saya stabil, saya bisa pokok apa ya, istilahnya itu banyak suatu andai-andai di sini gitu ya. Saya juga bingung menangkapnya ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 of pentacles ya. Ini saya juga menangkap ya, ada istilahnya rada nyambungnya itu, karena di sini juga tertangkap energi kalian bahwa kalian itu sering ada satu pemikiran, sering ada satu renungan di sini. Kapan bisa stabil, kapan bisa mencapai target apa yang saya inginkan, kapan bisa suksesnya. Hampir sama. Kalau yang di kartu pertama ini apa ya, dominan hanya sekedar sebatas andai-andai gitu. Tapi kalau di sini memang realita ya, mungkin apa ya masih belum mengena aja sama kalian. Ibaratnya itu kesuksesan ataupun pencapaian target ya mungkin masih apa ya, masih dalam tahap perjalanan. Cuman saran saya di sini kalian jangan terlalu banyak renungan, jangan banyak pemikiran cepat. Ya jalani dulu apa yang ada, ya tunggu saja, kan seperti itu. Ibaratnya apa? Kalian itu sedang menanam dulu. Wajar lah ketika kalian sedang menanam, ya tidak mungkin toh kalian menikmati hasil buahnya. Nah, sama seperti ini. Ini kan melambangkan melihat pohon uang, tumbuhan uang. Ya sama, mungkin kalian masih dalam proses menanam dulu pekerjaan kalian. Nah, nanti suatu saat kalian akan ada suatu keberhasilan, tergantung bagaimana cara kalian mengelola pekerjaan itu sendiri. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat untuk masalah keuangan. Di sini Aries, kartu pertama ada Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya, ini mantap ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 of Cup ya. Ini ya, ada 5 of Cup. Ada 3 cup, tapi 3 cupnya itu terguling ya, 2 cup berdiri sama seorang yang lagi bersedih. Ini kalau saya tangkap energinya ya, bisa saja seorang Aries ini banyak yang membutuhkan suatu pemasukan ya, cadangan yang besar, mungkin keperluan kalian juga besar di sini. Maka ini saya menangkap adanya suatu keinginan, adanya suatu rasa percaya diri
bagaimana untuk bisa stabil, bagaimana untuk bisa mendapatkan tabungan ataupun pundi-pundi keuangan. Di sini katanya energinya seperti itu. Jadi apa ya? Saya menangkap itu adanya keinginan kuat di sini. Bahkan di sini melambangkan ya bisa saja adanya suatu kerezekian yang hadir. Bisa saja ya seperti itu. Kalau saya menangkap energinya akan ada suatu kerezekian yang hadir, entah itu kecil entah besar ya syukuri saja seperti. Cuman di sini apa ya sangat disayangkan di sini ada 5 of cup. Padahal di sini kartu kalian mendukung ya. Karena di sini jelas ya bisa dikatakan mungkin adanya suatu kegagalan sehingga membuat kalian kecewa. Yaitu tadi mungkin ketika kalian sudah mendengar ya akan mendapatkan suatu keuangan ataupun kerezekian terus tiba-tiba gagal. Nah, gitu ya. Di sinilah kalian adanya suatu rasa kecewa, rasa bersedih. Padahal itu sudah kalian rencanakan, kalian ibaratnya sudah kalian tunggu-tunggu kok tiba-tiba gagal. Nah, saran saya di sini jangan bersedih karena masih diberi dua kesempatan ini. Ini kan 2 cup masih berdiri. Artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan untuk bisa melihat ulang lagi apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Nah, kan seperti itu. Saran saya di sini kuatkan secara intuisi karena saya menangkap di sini barusan ada suatu tembakan gitu loh dari orang toksik, dari orang yang iri sama kalian sehingga membuat kalian tertutup aura. Yaitu tadi sering saya mengatakan ketika orang itu tertutup aura, kepositifan kerezekian itu mental. Nah, seperti itu sobat ya. Ya biar lebih jelas saya deteksi dulu ya ketiganya. Ya, ini saya bisa menangkap ya. Ini Aries ya kalau saya tangkap untuk masalah asmara katanya apa ya terdeteksi 50% 50% ini gitu. Jadi ketika kalian masih mau menjaga ya masih mau berkonsentrasi itu kelihatannya akan apa ya akan reda kembali deh, akan pulih kembali ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Itu yang 50%. Yang 50% ya mungkin bukan berarti tidak berhasil, mungkin masih dalam tahap proses. Ketika kalian masih dihantam suatu permasalahan dan mungkin suasananya masih panas ya, masih belum dingin, apa ya istilahnya ya memang prosesnya seperti itu gitu loh. Jadi kalian harus tetap semangat untuk bisa menyelesaikan biarpun suasananya masih tetap panas. Itu yang 50% lagi. Jadi terkoneksi 50% seperti yang saya katakan barusan. Oke ya. Untuk masalah pekerjaan di sini jelas ya kalian ada suatu tuh apa ya kalau bisa tertembak gitu loh ya. Ada orang yang toksik ya menembak di faktor pekerjaan. Nah, ketika itu kalian abaikan tidak menutup kemungkinan di rezekian keuangan akan bisa berpengaruh. Karena saya menangkap juga di sini akhirnya kalian banyak renungan ya. Banyak yang tiba-tiba adanya suatu masalah tanpa kalian sadari ya, di dalam suatu pekerjaan sehingga ya itu tadi membuat kalian merenung berandai-andai kok sulit sekali target, kok sulit sekali bisa sukses. Nah, karena kalian sudah tertutup gitu ya, sudah tertembak. Nah, ketika itu dibiarkan nanti saya merasakan juga di keuangan akan berimbas karena sudah apa ya istilahnya sudah ada suatu sinyal di sini gitu loh. Dimana kalian as of Pentacles awalnya kalian akan mendapatkan suatu kerezekian, terus di sini tiba-tiba gagal ada suatu kesedihan. Nah, itu berarti kan apa ya? Itu tadi akan berimbas gitu loh ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika aura kita tertutup ada suatu dinding penghalang. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa harus dinetral sobat ya gitu loh. Oke sobat ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang mencikapi, yang menilai juga yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan dapat ya, ketika kalian dalam masalah ya tak kunjung selesai, apalagi kalian logika kan tidak masuk logika, justru banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Ya itu saran saya jangan diabaikan, kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya sobat gitu loh, agar tidak semakin berlarut gitu loh. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi, akhirnya saya deteksi awalnya ya diabaikan, sudah tahu banyak keganjilan, masih saja dianggap alami, masih dilogikakan ya ada tambah terus terprosot, atasnya jalan ya, ada suatu pembukaan aura, kan seperti itu ya, karena kan jelas ya nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Itu tadi, apalagi merasakan, mengetahui tapi kita sepelekan, akhirnya masalah sepele jadi 10, kan seperti itu. Nah, ketika kita ingin keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, ya tidak ada salahnya. 2 metode, apa istilahnya itu, minimal lah kita ada suatu usaha 2 metode itu tadi, doa dan ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya.
siapa tahu dapat solusi, dan itu akan netral, akan banyak ke positif, kerezekian yang selalu hadir di dalam hidup kita, akan seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.